Masih dengerin? Pembangunan konektivitas digital dan talent digital telah diupayakan pemerintah melalui berbagai program. Penyediaan kapasitas satelit multifungsi pemerintah, Satria, pembangunan menara BTS, program Digital Talent Scholarship, dan Gerakan Nasional Literasi Digital. Kita terus meningkatkan literasi digital untuk menyiapkan masyarakat, terutama generasi muda, agar menggunakan internet dengan baik, aman, bertanggung jawab, bebas dari misinformasi dan disinformasi, memerangi hoaks, berita bohong. Literasi digital yang baik akan mendorong pemanfaatan teknologi digital ke arah yang positif. Meningkatnya produktivitas, pembelajaran jarak jauh, mendorong kegiatan sosial, filantropi, penggalangan donasi untuk kemanusiaan, meningkatkan gerakan kepedulian, solidaritas, dan gotong royong. Makin cakap digital. 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 Indonesia maju. Salam literasi, Indonesia makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Senang sekali saya dapat berjumpa kembali di kesempatan hari ini, tentunya dalam webinar literasi digital tahun 2023. Pada hari ini Selasa 28 Maret 2023. Dan bersama saya Sonaria akan bersama 2 jam penuh ke depan, dan tentunya tetap semangat dan juga salam literasi Indonesia makin cakap digital. Dan juga kami selalu mengingatkan kepada rekan-rekan semuanya tentunya tetap semangat di hari ini, dan juga di hari ini kita akan mendapatkan banyak sekali ilmu yang akan kita dapatkan dari para narasumber kita yang hebat-hebat. Dan tentunya juga saya akan selalu menginginkan untuk Bapak Ibu semuanya serta rekan-rekan pelajar yang hari ini juga tetap semangat dalam mengikuti acara webinar literasi digital pada hari Selasa 28 Maret 2023. Yang terhormat Bapak Samuel Abrijadi Pengarapan selaku Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Republik Indonesia,
Yang kami hormati para narasumber, Ibu Dian Ika Pramayanti, SPT MSI, selaku dosen dan juga entrepreneur dan juga entrepreneur. Dan yang kami hormati Bapak Yudi Hilmawan SEMM, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Dan juga yang kami hormati key opinion leader kita, yaitu Kak Reni Ristiyanti selaku presenter, serta juru bahasa isyarat kita, yaitu ada Ibu Siti Kusher Katun SPDI, serta Bapak Ibu guru dan juga siswa-siswi SMP Negeri 2 Percut Seituan dan juga siswa-siswi SMP Negeri 1 Labuhan Deli dan juga siswa-siswi SMP Negeri 1 Patumbak dan juga siswa-siswi SMP Negeri 2 Batang Kuis 1 Atap. Dan baik Bapak Ibu semuanya serta teman-teman semua di seluruh Indonesia, semoga tetap semangat untuk mengikuti webinar pada hari ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dan tentunya di kesempatan hari ini dengan tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Baik, tentunya Bapak Ibu hadirin sekalian serta teman-teman semuanya, dan tentunya kita di kesempatan hari ini bersua dalam suasana daring untuk kembali mendapatkan begitu banyak insight tentang bagaimana kita sebagai pemuda Indonesia. Dan tentunya dengan tema yang luar biasa sekali, dengan teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Dan tentunya sebelum kita memulai acara webinar pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian serta teman-teman semuanya, selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian serta teman-teman semuanya, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan video 4 pilar literasi digital. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital.
Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasain jurus-jurus biar cakap digital? Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian serta teman-teman semuanya, telah kita sama-sama saksikan video 4 pilar literasi digital pada pagi hari ini, dan tentunya itu juga dapat menambah wawasan kita sebagai pengguna digital saat ini. Baik, dan tentunya kita masih dalam webinar literasi digital dan dengan tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Selanjutnya saya akan menyapa terlebih dahulu. Di sini ada Ibu Siti Kusherkatun SPDI atau Ibu Asi selaku juru bahasa isyarat. Selamat pagi, Ibu. Iya, tentunya kita tetap semangat ya, Bu ya, sampai selesai nanti. Dan ya, baik. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya juga saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk umat muslim yang saat ini sedang menjalankan ya, dan kita tetap semangat walaupun kita mengikuti acara webinar pada hari ini. Dan selanjutnya saya tentunya akan Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita mulai acara webinar pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan keynote speech dari Dirjen Aptika, yaitu Bapak Samuel Abrijani Pengerapan, selaku Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu tamu undangan dan para narasumber yang saya hormati. Amarah mana yang ku dengar. Literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan panjemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna.
Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengemban mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital, Sadekrasi, serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 515 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian serta teman-teman semuanya, telah kita simak bersama-sama keynote speech dari Dirjen Aptika Kementerian Republik Indonesia, tentunya Bapak Samuel Abdijadi Pangerapan selaku Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Dan selanjutnya tentunya Bapak Ibu hadirin sekalian, seperti webinar-webinar lainnya, tentunya ada tata tertib yang harus diikuti oleh seluruh peserta. Tata tertib webinar pada pagi hari ini, bagi para peserta yang hadir, harap memperhatikan tata tertib seperti berikut. Yang pertama, peserta sudah dapat bergabung di Zoom meeting 30 menit sebelum acara. Yang kedua, demi keamanan bersama, peserta yang diizinkan masuk ruang webinar adalah peserta yang sudah mendaftar melalui link pendaftaran. Yang ketiga, sebagai wujud ketertiban, peserta harus menyesuaikan nama akun Zoom dengan format sebagai berikut. Nama peserta _NISN nama sekolah. Contoh Tio _12901291 SMP Negeri 7 Jakarta. Dan keempat, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon serta menyalakan kamera atau on cam selama acara berlangsung. Dan kelima, bagi yang ingin bertanya, bisa bertanya menggunakan fitur kolom chat sesuai dengan format yang telah ditentukan, yaitu nama peserta, nama narasumber yang dituju, jenis dompet digital, nomor dompet digital, nomor WhatsApp, dan pertanyaan. Kemudian untuk 10 orang penanya akan mendapatkan voucher dompet digital dan 3 diantaranya dapat bertanya langsung kepada narasumber dan 7 orang lainnya akan diumumkan di akhir sesi acara.
Saya juga ingin menghimbau kepada seluruh peserta untuk tidak menggunakan fitur chat sebagai absensi, karena link absensi akan dikirimkan oleh kru kami pada saat paparan materi. Dan kepada seluruh peserta yang sudah bertanya, dimohon untuk tetap berada di Zoom meeting, karena jika ada peserta yang bertanya meninggalkan Zoom meeting, pertanyaannya akan kami anggap hangus. Yang keenam, peserta dimohon untuk mengisi absen di link yang akan kami kirimkan di kolom chat, dan pastikan kerjakan post test, jangan lupa untuk download e-sertifikat, dan mohon jangan menghilangkan kode token saat registrasi awal. Dan ketujuh, jika peserta ingin bertanya terkait penyelenggaraan kegiatan dan problem selama kegiatan, dapat menghubungi call center kami di 0813 8907 2264. Yang kedelapan, peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan hikmat dan tertib. Dan kesembilan, seluruh rangkaian acara akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggungjawaban. Jangan lupa untuk mengabadikan momen keseruan mengikuti webinar literasi digital dengan cara menfollow dan tag sosial media kami @literasidigitalkominfo di Instagram dan Facebook, serta jangan lupa juga untuk berlangganan channel YouTube kami di @literasidigitalsumatera. Demikianlah tata tertib untuk acara webinar pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian serta teman-teman semuanya yang saya banggakan, selanjutnya saya akan menyapa terlebih dahulu para narasumber yang telah hadir di ruang webinar pada pagi hari ini. Saya langsung saja akan menyapa Ibu Dian Ika Pramayanti, SPT MSI, selaku dosen entrepreneur dan juga intrapreneur. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Dian. Selamat pagi Mbak Sonaria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Mendung di sini. Oh, mendung ya? Mendung tak berarti hujan ya Bu? Dan tetap semangat Bu, biar mendung tapi kita tetap semangat ya. Ya, benar. Ya, baik Ibu, kita berjumpa nanti dalam pemaparan materi ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menyapa narasumber selanjutnya, yaitu Bapak Yudi Hilmawan SEMM, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Saya lihat Ibu semangat jadi Ibu. Waduh, kalau bulan Ramadan. Mantap Pak, mantap Bu, mantap. Biar semuanya nih siswa-siswi teman-teman kita di SMP semuanya semangat ya Pak ya. Ya, amin, mudah-mudahan Bu. Baik, Pak, kita bertemu nanti dalam sesi pemaparan. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Selanjutnya saya akan menjumpai key opinion leader kita di pagi hari ini. Ada Kakak Reni Risti Yanti selaku presenter. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Reni. Halo Mbak Sona, waalaikumsalam. Apa kabar? Kabar baik, senang sekali kita bertemu di ruang webinar. Ya Allah, Mbak Sona gimana kabarnya? Ya. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan ini kita sekarang di ruang webinar ya Mbak Reni. Tapi suatu hari kita akan berjumpa langsung offline ya. Amin. Kita buka puasa bareng insya Allah nanti. Ya. Baik, Kak Reni, nanti kita bertemu kembali. Mohon izin, kita akan mendengarkan paparan-paparan dari para narasumber kita di pagi hari ini. Terima kasih. Ya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, dan tentunya kita masih dalam acara webinar pada pagi hari ini, Selasa 28 Maret 2023, dan tentunya saya Sona akan menemani Bapak Ibu semuanya serta teman-teman yang tentunya masih tetap semangat dalam webinar literasi digital, dan kita berada di Deli Serdang ya. Dan tentunya tema pada pagi hari ini adalah teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, yang namanya teknologi di pagi hari ini kita ketahui bahwa teknologi
teknologi itu sudah tidak asing lagi. Semua pekerjaan, pembelajaran selalu dan menggunakan dengan teknologi dunia digital saat ini ya. Dan tentunya meningkatnya teknologi di era globalisasi yang serba modern ini juga bisa diterapkan pada dunia pendidikan sebagai fasilitasi atau fasilitas dan tentunya lebih serba canggih ya untuk memperlancar proses pembelajaran yang tentunya di kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh para narasumber hebat kita yang tentunya pagi hari ini yang pertama akan memberikan paparan materi yaitu adalah Ibu Dian Ika Pramayanti. Saya akan kembali menyapa. Selamat pagi Ibu Dian. Pagi Mbak Sona. Iya, baik. Ibu Dian, saya persilakan Ibu untuk dapat memaparkan materi pada pagi hari ini dan tentunya sebelumnya dipersilakan juga mungkin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan mohon izin untuk pemaparan waktunya 20 menit ke depan dan nanti mohon izin akan saya ingatkan kembali. Disilakan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Sona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, biar tetap semangat pagi-pagi ini ya. Senang sekali saya pagi hari ini bisa jalan-jalan virtual nih ke Deli Serdang. Karena saya saat ini ada di Kota Purwakarta di Jawa Barat, jauh ya. Tapi alhamdulillah berkat teknologi canggih saat ini kita masih bisa berkomunikasi secara virtual. Juga terima kasih kepada Kominfo yang sudah menyelenggarakan event literasi digital pada pagi hari ini, juga pada I.O. dan saya juga mau menyapa salam hormat dan salam kenal saya pada Pak Kadis Pendidikan Deli Serdang, Bapak Yudi Hilmawan. Salam kenal Bapak, salam hormat saya. Juga Mbak Reni Risti ini yang luar biasa, selalu cantik dan selalu semangat, dan juga Mbak Sona yang selalu memandu dengan semangatnya acara ini, dan juga adik-adik semuanya di SMP yang ada di Deli Serdang ya. Selamat pagi dan selamat mendengarkan cerita saya. Saya mau cerita aja. Dan juga Ibu Juru Bahasa Isyarat, Ibu Siti, salam hormat saya Ibu. Saya langsung saja, cerita saya pada pagi hari ini adalah tentang digital culture atau budaya digital begitu ya. Oke, sebentar saya akan coba slideshow. Nah, ini dia tentang teknologi untuk mendukung proses KBM. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Kalau nggak kenal maka kita kenalan, gitu ya adik-adik ya. Sehari-hari saya juga ngajar, tapi ngajarnya ngajar mahasiswa nih, gitu ya. Seorang dosen di sebuah perguruan tinggi swasta di Purwakarta, STI Al-Muhajirin dan juga LP3I College. Juga saya seorang entrepreneur. Entrepreneur itu adalah saya petani milenial. Saya punya sawah, tetapi sawahnya itu nggak becek-becekan, namanya sayur hidroponik gitu ya. Dan saya senang menulis karena seorang dosen itu juga ada pekerjaan untuk menulis gitu ya. Tapi saya senangnya menulis cerita anak. Sudah banyak buku-buku saya. Saat ini juga anak saya yang kecil, yang SD juga senang menulis juga. Kemudian saya juga praktisi talent mapping dan digital marketing, juga penggiat narasumber juga, penggiat literasi digital, narasumber nulisan gitu ya. Kalau mau belajar nulis boleh, nanti banyak bercerita saya tentang menulis begitu, dan juga ekonomi digital syariah. Kalau adik-adik mau lebih tahu lagi tentang saya, Dian Ika Pramayanti, ada IG-nya @dian_pramayanti dan juga Facebook. Juga saya punya web sendiri nih ya. Oke, saya lanjutkan nih adik-adik. Sebelum saya bercerita tentang budaya digital, kita sebenarnya sudah berada, mau nggak mau, bukannya dipaksa ya, memang teknologi itu menyebarnya lebih sangat cepat sekali. Jadi semua kegiatan kita ditransformasikan di dunia digital atau dipindahkan di dunia digital. Pertanian,
Saya juga berharap sawah saya itu bisa jadi smart farm begitu ya, pakai digitalisasi semuanya. Terus kemudian kita belanja juga sekarang pada waktu mau Lebaran biasanya kita berdesak-desakan di mall, di pasar gitu ya. Sekarang tinggal jempol aja yang main. Belajar pun 2 tahun yang lalu kita pandemi sudah menggunakan teknologi digital juga, pakai e-learning gitu ya, ketemu sama temen jauh, saudara jauh. Lebaran kemarin 2 tahun saya nggak mudik, akhirnya pakai teknologi digital untuk silaturahminya. Jadi sangat luar biasa, kita harus berpindah, mau nggak mau pindah ke teknologi digital. Nah ini dia, dari segi budaya digital kita itu sebenarnya merasa khawatir gitu ya dengan perpindahan kehidupan atau kegiatan kita di dunia digital, karena saat ini budaya Indonesia sendiri banyak ditinggalkan. Adik-adik seneng banget kalau bisa berlagu atau hafal gitu ya lagu-lagu dari Korea. Mama-mamanya suka dengan drakornya gitu ya, apalagi kemarin ada Blackpink gitu ya, di Indonesia lagi pentas gitu ya, itu luar biasa, sampai artis-artis juga datang nih ya. Jadi itu yang dikhawatirkan, juga menipisnya kesopanan dan kesantunan. Microsoft pernah survei tahun 2020, itu ternyata netizen Indonesia itu paling tidak sopan gitu ya. Rankingnya itu di bawah dari 32, 29 itu Indonesia. Padahal di dunia nyata sebenarnya Indonesia itu penduduknya luar biasa sopan, ramah gitu ya. Kemudian budaya Indonesia itu hilang. Padahal Indonesia itu banyak sekali budayanya, nanti saya ceritakan. Tetapi anak muda khususnya generasi Z ini ya, generasi Z, generasi Alpha ini, SMP ini senangnya itu lebih banyak membuat konten atau menyenangi sampai fanatik dengan budaya-budaya asing. Lagu-lagunya itu sekarang ini yakin deh adik-adik semuanya hafal nggak lagu-lagu dari Deli Serdang sendiri, dari Medan ya, Sumatera Utara gitu ya. Itu akan semakin menurun sebenarnya. Kemudian juga pemahaman akan hak-hak digital. Ayo siapa yang masih komentar julid, komentar yang galau-galau, bikin status gitu ya, juga ini berekspresinya kebablasan. Tidak, yang penting kan dunia digital saya nggak pernah lihat orangnya seperti apa. Bukan, di dunia digital yang kita hadapi itu adalah orang juga yang punya hati, punya rasa, punya akal juga gitu ya. Kemudian toleransinya juga berkurang gitu ya. Padahal negara Indonesia itu adalah banyak sekali budayanya, perbedaannya banyak, tinggal di berbagai pulau. Harusnya kita sadar dengan perbedaan itu akan lebih indah gitu ya. Kemudian batas-batas privasi juga hilang. Kadang-kadang juga sering banyak menyebarkan tentang pribadi-pribadi kita, foto selfie sering banget gitu ya, dan juga pelanggaran hak cipta dan hak karya intelektual. Nah ini adik-adik, banyak sekali di Indonesia itu ada penduduknya aja 270 juta. Kemudian juga sukunya ada 1.300 lebih, agama ada 6, kepercayaan ada 245, bahasanya 716 gitu ya. Ini adalah sebuah budaya di Indonesia, perbedaannya banyak sekali, multikultural gitu ya. Nah ini dia, kita punya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita berpedoman sebagai azas kehidupan kita itu Pancasila. Jadi baik di dunia nyata ataupun di dunia digital, kita harus ingat Pancasila ini. Sila pertama kita bercerita tentang apa sih? Cinta kasih. Cinta kasih kita punya Tuhan yang Maha Esa gitu ya, kita percaya kepada Tuhan. Tuhan hadir itu memberikan semua umat manusianya itu untuk cinta kasih gitu ya. Sila keduanya kita juga harmoni, setara, bahwa setiap manusia itu di dunia ini adalah sama. Yang ketiganya persatuan. Gitu ya tadi, karena perbedaan itu di Indonesia itu bisa bersatu karena adanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu tujuan. Yang sila keempatnya demokratis. Kalau adik-adik misalnya memilih ketua kelas di kelas gitu ya, itu menggunakan musyawarah atau polling gitu ya, atau nanti 2024 ada pesta demokrasi gitu ya, itu salah satu wujud demokrasi. Kemudian sila kelimanya,
Ini gotong royong. Gotong royongnya sekarang sudah mulai pudar. Gotong royong hanya untuk kerja kelompok atau kadang-kadang ulangan gitu ya. Ini yang negatif-negatif nih adik-adik ya. Jadi gotong royong ini adalah ciri khas masyarakat Indonesia. Jadi adik-adik harus kalau membuat posting konten apa gitu ya, inget deh Pancasila ini tentang cinta kasih gitu ya. Jangan hate speech, jangan julid komentarnya gitu ya. Nah, ini dia kompetensi budaya bermedia digital. Kompetensi itu artinya keterampilan. Adik-adik harus punya apa sih, keterampilan apa sih berhubungan dengan digital, budaya digital ini. Yang pertama adalah pengetahuan dasar tentang nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti tadi ya, sila pertamanya cinta kasih, keduanya kesetaraan atau kemanusiaan, yang keduanya menjadi pelaku digitalisasi kebudayaan. Jadi adik-adik kalau bisa buat konten-konten positif yang ada hubungannya dengan budaya Indonesia, budaya kesopanan gitu ya, budaya timur, kemudian juga adat istiadat yang luar biasa gitu ya. Kemudian mencintai produk Indonesia dan produktif lainnya. Jangan kalau sudah pakai brand luar negeri itu kayaknya wow, keren gitu ya, gengsi gitu loh. Padahal produk-produk Indonesia juga nggak kalah bagusnya. Dan yang terakhir adalah pengetahuan akan hak-hak digital. Hak-hak digital itu boleh berekspresi, boleh memposting apapun di media digital, di sosmed gitu ya. Tapi ingat ada batasannya, ada etikanya, bahwa yang kita hadapin bukan huruf, bukan robot, tetapi adalah orang juga yang punya hati, punya akal gitu ya. Seperti kita sopan santun di dunia nyata. Nah, ini dia kemampuan 4 skill. Kalau ini digaungkan oleh Menteri Kominfo, Pak Joni Plate, itu ada 4C. Jadi adik-adik soft skill-nya dari 4C ini nanti bersama guru saat ini sudah kurikulum merdeka bisa dipraktekkan gitu ya. Yang pertama adalah kreatif, kemudian critical thinking gitu ya, mendapatkan ide-ide dari lingkungan sekitar, di mana kita juga kritis, mengkritisi, dan itu menjadi karya atau produktivitas kita sebagai pelajar. Yang ketiganya communication, harus belajar komunikasi, baik lisan ataupun tulisan. Memposting video di TikTok perlu komunikasi, baik tulisan maupun lisan juga. Di IG kita satu gambar bisa bercerita 1000 makna gitu ya. Kemudian kolaborasi, bisa kolaborasi dengan sesama temannya atau dengan guru. Kalau saya karena dosen dan mahasiswa, jadi saya kolaborasi presentasi tugasnya itu di IG Live, itu kan gratis. Jadi semua follower saya, follower mahasiswa itu bisa melihat semuanya. Jadi ini adalah kegiatan yang memang difasilitasi oleh teknologi ICT saat ini. Selanjutnya ini apa sih yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kompetensi di dunia digital gitu ya. Di sekolah mungkin nanti ada dari Dinas Pendidikan juga menyediakan pelatihan dan workshop tentang bagaimana keragaman budaya, mengintegrasikan pelajaran. Kalau ini sudah banyak ya, karena anak saya kemarin kelas 4 SD, UTS-nya itu adalah menggunakan teknologi digital tentang keragaman budaya. Jadi dia pakai desain di Canva, tuliskan keragaman budaya yang ada di Indonesia, boleh pilih daerahnya Jawa. Kemudian 4C tadi dikomunikasikan, dipresentasikan, kreatif sesuai dengan kreativitas anak-anak kelas 4 SD, tapi menggunakan Canva, menggunakan teknologi digital, dan dia tahu keragaman budaya. Misalnya anak saya memilih Jawa Tengah gitu ya, keragaman budayanya ada adat istiadat, dia nyari gambarnya seperti apa sih upacara adatnya, kemudian lagunya apa. Nah itu sangat luar biasa dengan kurikulum merdeka. Kemudian juga mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam proyek. Kalau saya meminta mahasiswa saya semua tugasnya diupload di media sosial. Saya berharap di media sosial mahasiswa saya tidak ada konten-konten negatif juga. Walaupun terakhir di semester cuma bilang ucapan terima kasih, bikin terserah mau pakai Canva, mau pakai apa, silahkan pakai teknologi atau aplikasi digital dan upload di media sosial. Hanya mengucapkan terima kasih gitu ya. Itu luar biasa. Jadi kita kembalikan budaya
timur Indonesia yang di dunia nyata bisa berpindah di dunia digital itu dengan apik juga gitu ya. Kemudian menggunakan sumber daya pembelajaran digital yang ada gitu ya. Misalnya pakai YouTube, pakai CapCut dan sebagainya. Juga menyediakan ruang aman bagi siswa dan guru untuk berbicara di ruang media digital seperti di Zoom saat ini gitu ya. Nah, ini penggunaan teknologi dalam pendidikan. Apa saja sih yang bisa dilakukan gitu ya? Untuk yang pertama bisa digunakan untuk diskusi. Jadi kita bisa kolaborasi, misalnya mendatangkan ahli budaya begitu ya di daerah mana yang tidak bisa datang ke Deli Serdang, tapi kita bisa melakukan dengan video conference. Atau kalau tidak, kita mencoba untuk menganalisa nonton film di YouTube gitu ya atau di Netflix yang berhubungan dengan budaya-budaya kita. Kemudian video conference tadi juga bisa melakukan dengan Google Meet atau dengan Zoom, juga pembelajaran online gitu ya, pakai LMS gitu ya, pakai aplikasi atau softwarenya juga. Kalau misalnya kita pengen tahu nih, mungkin bahasa di Medan itu banyak sekali, sama kayak di Jawa Barat ya, itu tiap daerah itu punya perbedaan bahasa walaupun sama-sama di Jawa Barat. Ada aplikasi terjemahan, sekarang ini banyak di Google, ada banyak aplikasi terjemahannya. Kemudian kita juga bisa menggunakan media sosial untuk mengupload tugas-tugas siswa agar dia bisa lebih memaknai atau menggunakan media sosial itu tidak hanya untuk posting konten yang galau, yang komentar julid, yang hate speech, bullying juga ya, tetapi bisa lebih positif, bisa menjadi portofolio karya-karya siswa, dan juga aplikasi animasi, video, gambar, desain grafis itu banyak sekali di CapCut atau Canva gitu ya, itu bisa digunakan untuk membuat tugas siswa juga. Nah, ini dia untuk siswanya, kompetensi literasi digital dalam budaya digital itu apa saja? Yang pertama, memahami konten digital. Apa saja sih konten digital? Semua informasi, baik tulisan, gambar, video, audio, podcast gitu ya, itu adalah konten digital yang dipublish atau diposting di media digital, baik media sosial, media percakapan, website gitu ya, YouTube, TikTok dan sebagainya. Kemudian bisa memproduksi konten digital itu. Memproduksi berarti membuat ya, membuatnya yang berhubungan dengan hal-hal yang positif, terutama karena ini berbicara tentang budaya, ya tentang budaya Indonesia gitu ya. Yang ketiganya adalah partisipasi konten digital. Jadi ini kita melakukan apa ya, ikut terlibat, ikut berpartisipasi, interaksi aktif begitu ya dengan konten-konten atau orang-orang lain gitu ya. Kemudian juga yang keempatnya adalah distribusi konten digital itu sendiri. Distribusi itu berarti kita mempostingnya juga platform yang recommended ya, posting konten yang memang di media sosial kita gitu ya, jangan asal nyebar atau spam konten-konten kita di punyanya temen gitu ya, akun media sosial punyanya temen gitu ya. Lebih baik kita banyak memposting konten-konten di akun media sosial kita. Juga kolaborasi itu tadi bersama ibu guru, bapak guru atau teman yang lainnya di IG Live, di TikTok Live misalnya gitu ya, untuk menyebarkan hal-hal yang berhubungan dengan budaya. Nah, ini tadi sudah diceritakan bahwa satu konten aja satu hari tentang bahasa daerah itu kan luar biasa, menjadi hal yang bermanfaat. Cerita aja, oh perbedaan bahasa di Deli Serdang berbeda nih dengan di Medannya misalnya, atau mungkin tentang adat istiadat. Saat ini puasa banyak sekali adat istiadat yang seperti di Sumatera Barat, sebelum masuk puasa dia harus mandi di sungai gitu ya. Mungkin di Deli Serdang ada juga perbedaan-perbedaan mau lebaran gitu ya. Saya pernah membuat buku, itu ada 25 negara.
sayangnya di beberapa negara gitu ya, pada saat apa sih budaya-budaya di negara tersebut menjelang Lebaran gitu atau saat puasanya. Nah, ini kan bisa dibuat konten di Deli Serdang aja, mungkin banyak nih ya, tiap kecamatan dia punya budaya-budaya sendiri untuk pada saat ini di bulan Ramadan. Itu bisa dijadikan konten, diceritakan begitu. Kemudian juga ini praktek budaya di Indonesia. Ini masih banyak nih ya yang menjadi sebuah perbedaan. Tatanan perilaku sosial, kalau di Bali masih ada kasta, di Jawa itu ada feodal. Ini bisa dijadikan konten, kita cerita ini. Kemudian bentuk komunikasi di Sunda, kata atos itu maknanya selesai. Tapi kalau di Jawa atos itu keras. Nah, ini perbedaan bahasa, konten juga. Penampilan dan kegiatan keseharian, misalnya di Minang, Sumatera Barat, makan bersama-sama dalam satu wadah, kok hampir sama ya. Kalau di Jawa Barat juga banyak makannya gitu ya, papahare namanya. Ritual adat yang berlaku misalnya di Batak ataupun di Toraja, ini kan bisa digali juga menjadi konten. Selanjutnya ini isu global. Ini tadi kita bicara tentang multikultural gitu ya. Apa saja sih yang sebenarnya menjadi isu global dan multikultural itu perbedaan budaya. Yang pertama ini adalah pengungsi ya. Gitu. Jadi karena banyak pengungsi dari beberapa negara yang datang ke Indonesia, ini juga menyebabkan perbedaan budaya mereka. Atau kita lagi sedang pergi jalan-jalan. Iya? Ya, mohon izin Bu Dian, waktunya tinggal 5 menit ke depan. Oke, terima kasih Mbak Sona. Nah, jadi ini kita juga harus bisa membawa budaya Indonesia kita. Hak asasi manusia ini sudah jelas menjadi banyak perbincangan di dunia internasional gitu ya, tentang hak asasi manusia. Di sekolah juga banyak juga. Keragaman budaya tadi yang sudah saya banyak ceritakan. Diskriminasi, gak boleh deh kita ikut-ikutan membeda-bedakan teman kita. Misalnya, ih dia gemuk, saya nggak mau berteman sama dia. Atau ih dia kulit hitam, saya nggak mau berteman sama dia. Nah, itu nggak boleh. Kemudian lingkungan juga menjadi isu hangat tentang isu global dan juga multikultural juga, dan yang berhubungan dengan adat istiadat. Kesehatan juga saat ini ada beberapa perbedaan, apalagi yang menggunakan BPJS. Kalau pelayanan pakai BPJS gak cepat-cepat dilayani deh, kadang-kadang ditolak dan sebagainya. Ini juga menjadi hal-hal yang penting dan perlu dibicarakan di sekolah. Nah, ini contohnya, kita bisa menggunakan konten digital, kita cerita di daerah Deli Serdang itu ada apa sih, kemudian baju batik gitu ya, atau baju Deli Serdang seperti apa, kita bisa menceritakan itu, kemudian menggunakan video dan gambar gitu ya, menggunakan YouTube, platform online, media sosial, juga bisa menggunakan game online juga. Kita membuat gitu ya, anak SMP membuat game online yang ada hubungannya dengan budaya seperti ini nih. Ini contoh-contoh saja bahwa upacara keagamaan saat ini kita tidak hanya bisa datang langsung di tempat itu, tapi menggunakan media digital seperti YouTube, TikTok, kita bisa melihat upacara-upacara adat yang digitalisasi. Kemudian ini juga bagaimana memproduksi konten, kalau memang itu konten orang lain izin, yang penting adalah izin. Ini seperti upacara adatnya Konghucu gitu ya, kita tertarik dengan ini dan kita ceritakan, itu luar biasa. Ini suku Baduy sebelahnya. Dan kemudian ini salah satu kampung halaman saya dari Jawa Tengah di Lasem, ini akulturasi budayanya luar biasa. Ini adalah gerbang dari pondok pesantren, tetapi pondok pesantren itu ada di lingkungan Cina. Nah, ini gerbangnya masih utuh dan seperti vihara ya, kelenteng begitu ya, kelenteng orang Cina bersembayang, tapi di sebelahnya itu adalah pesantren. Kemudian ini juga bisa dikemas di video-video di YouTube atau di fotografer gitu ya, di fotografi, di IG gitu ya. Ini contoh konten-konten. Nah, ini yang fenomenal setiap tahun selalu ada. Ini yang sudah kedua, Wonderland Indonesia. Ini kolaborasi dari Alfie Rev dan Novia. Kalau lihat videonya di YouTube luar biasa. Ini semua komplit dari Sabang sampai Merauke, dinyanyikan lagu-lagunya dari ampar-ampar pisang, semuanya ada, dan ini dibuatnya di Bali. Ini luar biasa. Nah, proyeknya nanti kalau misalnya dari seni tari atau kesenian, Bapak Ibu guru bisa memberikan proyek seperti ini kepada anak-anak atau siswa. Nah, ini juga kolaborasi.
Oke, ini kesimpulannya, dunia digital adalah dunia kita saat ini. Mari mengisinya dan menjadikannya sebagai ruang yang berbudaya, tempat kita belajar, berinteraksi, dan tempat kita tumbuh kembang, sekaligus tempat kita di mana sebagai bangsa hadir dengan martabat. Terakhir, Mbak Sona, saya mau berpantun. Makan cilok pedas memang seru, apalagi sambil webinar literasi digital. Biar kita berjauhan, tetap jadi satu, dan Indonesia makin cakap digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dian Ika Pramayanti SPT MSI selaku dosen, entrepreneur dan juga entrepreneur yang telah memberikan paparannya yang luar biasa nih ya. Ini menjadi ilmu kita semua karena kita sebagai pengguna dunia digital saat ini. Mau tidak mau, suka tidak suka ya harus dijalani ya Bu Dian ya. Nah, dan kita harus bisa, harus pintar serta harus bukan hanya pintar sih, harus bijak ya Bu Dian dalam menggunakan dunia digital saat ini ya. Artinya apa yang kita lakukan dengan dunia digital ini tentunya ada positif dan negatifnya, tetapi manfaatkanlah hal-hal dunia digital dengan yang positif ya. Apalagi dengan jarak yang jauh pun kita dapat lihat, kita dapat berkomunikasi. Ya, baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dian Ika yang telah memberikan paparan materinya, dan kita insya Allah ketemu lagi dalam acara sesi tanya jawab. Terima kasih Ibu. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian dan juga teman-teman semuanya, siswa-siswi dari SMP Negeri 2 Percut Saituan dan SMP Negeri 1 Labuan Deli serta SMP Negeri 1 Patumbak dan juga SMP Negeri 2 yang tentunya masih tetap semangat ya di pagi hari ini dengan webinar literasi digital dan dengan tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan pengajar. Dan jangan lupa juga saya ingatkan kembali, mohon izin untuk format namanya jangan lupa bagi Anda yang belum menyesuaikan, saya ingatkan lagi untuk nama peserta underscore NISN underscore nama sekolah ya. Dan juga jangan keluar dari Zoom meeting sampai akhir nanti ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengabadikan momen-momen keseruan mengikuti webinar literasi digital dengan cara men-follow dan tag sosial media kami yaitu di @literasidigitalkominfo dan di Instagram serta Facebook. Dan jangan lupa juga untuk berlangganan channel YouTube kami di @literasidigital_sumatera. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian dan teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan kembali mendengarkan paparan materi dari narasumber kita, yaitu Bapak Yudi Hilmawan SEMM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Saya akan kembali menyapa. Selamat pagi Pak Yudi. Ya. Bu Didi, suaranya masih belum terdengar? Oke, ya Bu, sudah. Baik, Pak Yudi disilakan untuk dapat memberikan paparan materinya, dan sebelumnya dipersilakan terlebih dahulu Bapak untuk dapat tentunya memperkenalkan diri. Untuk waktu pemaparan materi 20 menit ke depan dan nanti mohon izin akan saya ingatkan kembali. Disilakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Sonaria selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Dirjen Aptika, Bapak Samuel Pengharapan, dan juga Ibu Dian Ika Pramayanti SPT MSI sebagai narasumber yang baru saja tadi menyampaikan pemaparan, dan tentu saja Ibu Moderator, Ibu Sonaria, kemudian Bapak Ibu Panitia Kegiatan Webinar Literasi Digital Sumatera Utara, dan yang kami hormati Bapak Ibu para Kepala Sekolah, guru, dan yang kami banggakan siswa-siswi yang saat ini sedang mengikuti webinar literasi. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini izinkan kami memperkenalkan diri. Kami Yudi Hilmawan sebagai Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Deli Serdang, Bu. Dalam pemaparan kali ini kami ingin
menyampaikan tentang bagaimana peranan teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Sama-sama kita ketahui bahwa saat ini di masa revolusi digital di mana perubahan itu sangat cepat, yang mana kita ketahui itu perubahan dari teknologi mekanik ke elektronik saat ini sudah berubah ke arah yang teknologi yang digital. Dan tentu saja pembelajaran saat ini berubah menjadi dari yang konvensional menjadi yang digital. Dan era digital masa sekarang ini sangat cepat diperoleh. Dan juga kita ketahui bersama dengan adanya kondisi pasca pandemi COVID-19 dengan adanya kegiatan pembelajaran jarak jauh, memaksa perilaku dan gaya mengajar itu semakin dinamis, semakin cepat ke arah digitalisasi. Dengan proses seperti daring, luring, dan blended learning. Bapak Ibu sekalian, anak-anak siswa-siswi sekalian yang kami banggakan, kita ketahui bahwa ada kemampuan yang harus dituntut dalam memanfaatkan kemampuan digital. Yang pertama, yaitu kemampuan dalam mengelola identitas personal, kemampuan melakukan pencarian informasi, kemampuan mempelajari peralatan digital, bagaimana mengoptimalkan layanan digital, dan juga bagaimana kemampuan untuk membuat konten digital, konten aplikasi digital, serta melakukan personal branding dan melakukan kolaborasi yang digital. Dan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan pedomani. Jadi kita harus juga memiliki kemampuan untuk bagaimana mempertimbangkan etika dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Kemudian juga kita harus bijak dalam membuat pelajaran dalam kehidupan bermasyarakat, serta harus memiliki prinsip dan kesadaran yang penuh tanggung jawab, dan juga harus tentu saja memakai bahasa dan tulisan yang sopan, dan juga memiliki tata krama yang baik dalam berkomunikasi. Bapak, Ibu, serta anak-anak sekalian, kita ketahui bersama bahwa episode ke-15 program Merdeka Belajar tentang implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Belajar itu diharuskan semua guru dan semua siswa-siswi, baik itu jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK, memiliki akun belajar.id yang login ke PMF. Jadi sangat bermanfaat sekali, dan juga harus kita sangat mendukung percepatan digitalisasi pembelajaran. Dan saat ini juga kita harus melakukan transformasi pembelajaran dari konvensional menuju konseptual. Supaya apa? Supaya bisa kita manfaatkan terciptanya profil pelajar Pancasila. Nah, terakhir sebelum mengakhiri materi pemaparan, Bu Sonaria, izinkan saya kepengen juga berpantun seperti Ibu Dian. Nah, ini pantunnya Bapak Ibu guru sekalian. Dari Tanjung Selamat membeli kuini, ketangkahan membeli alpukat. Selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga ilmu yang didapat berkah dan bermanfaat. Beli durian bersama sang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Terima kasih, Yudi Bu. Hermawan, Terima kasih. SPMM, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, yang telah memberikan paparan materinya di kesempatan pagi hari ini. Luar biasa materinya, yang ini memang harus kita ketahui ya, bagaimana atau seperti apa sih kita sebagai pengguna media digital saat ini. Karena yang telah saya katakan tadi, suka tidak suka, mau tidak mau, ini tetap harus dialami dan harus dijalankan ya Pak ya. Dan Betul, kita tetap betul. dapat memilah dan memilih apa saja sih yang dapat bermanfaat
di dalam dunia digital kita tentunya saat ini. Baik, Pak Yudi terima kasih dan kita insya Allah ketemu lagi tentunya dalam sesi tanya jawab. Terima kasih untuk Pak Yudi. Dan baik Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya, siswa-siswi dari SMP Negeri 2 Percut Saituan dan juga SMP Negeri 1 Labuan Deli, siswa-siswi SMP Negeri 1 Patumbak dan siswa-siswi dari SMP Negeri 2 Batang Kuis 1 Atap Sonia, yang semangat ya di pagi hari ini. Mohon izin Pak? Ya, sepertinya Bu, saya kalau diizinkan ini saya kebetulan mau ada rapat kedinasan dengan Bapak Bupati, kalau boleh nanti ada kepala bidang saya Bu yang untuk mewakili saya, izin kalau diperkenankan. Baik, maksudnya di sesi tanya jawabnya. Iya, nanti ada yang mewakili saya, Kabid GTK. Siap. Baik, seperti itu ya Pak ya. Ya. Baik Pak, terima kasih. Saya terima kasih Bu ya. Tentunya sukses selalu, selamat bertugas untuk Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Sukses selalu ya Pak ya. Ya, baik. Kembali Bapak Ibu hadirin sekalian dan teman-teman semuanya, kita masih bertemu dalam acara webinar Gerakan Literasi Digital yang tentunya dengan tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar, dan kita bertemu sampai selesai nanti. Untuk teman-teman semuanya jangan lupa ya namanya yang belum dirubah. Sekali lagi saya ingatkan nama peserta _NISN dan _ nama sekolah. Contohnya Tio _012901291 SMP N7 Jakarta. Dan juga jangan lupa untuk selalu tentunya mengikuti atau menfollow dan tag sosial media kami di @literasidigitalkominfo di Instagram serta Facebook. Juga jangan lupa untuk selalu berlangganan channel YouTube kami di @literasi digital Sumatera. Bapak Ibu hadirin sekalian yang tentunya di kesempatan hari ini serta teman-teman semuanya masih tetap semangat ya. Jangan lupa tetap semangat dan selalu membuka kameranya nanti, karena untuk teman-teman semuanya juga yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat ya, nanti akan kami pilih ada 10 pemenang yang akan mendapatkan voucher e-wallet dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Dan Bapak Ibu dan sekalian serta teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan bertemu dengan key opinion leader kita di pagi menjelang siang hari ini. Saya akan kembali menyapa Kak Reni Risti Yanti. Selamat pagi. Pagi, Mbak Sona. Ya, senang sekali nih bisa ketemu lagi di hari ini walaupun secara daring ya. Betul, senang banget. Alhamdulillah. Iya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk Kak Reni dan juga semuanya tentunya. Kak Reni tetap semangat ya dengan acara webinar hari ini sampai selesai nanti. Ngelihat Mbak Sona semangat, waduh kalau saya kalah semangat nanti nggak enak sama teman-teman. Adik-adik kita juga luar biasa semangat dari tadi udah on cam semua dan ternyata keren. Ya, teman-teman. Dan sepertinya sudah siap-siap dengan pertanyaan-pertanyaannya nih Kak Reni ya. Kayaknya sih begitu. Ya, baik. Nih, Kak Reni, tentunya di kesempatan hari ini saya senang sekali dapat bertemu walaupun hanya secara daring ya. Nah, di sini mungkin Kak Reni dapat sedikit sedikit memaparkan atau juga mungkin bagaimana. Kalau saya lihat mohon izin, Kak Reni ini di sela-sela kesibukannya yang sebagai presenter. Tentunya sebagai presenter ini luar biasa sekali, waktunya harus dibagi-bagi ya Kak Reni ya. Iya, benar. Harus bagi-bagi, tapi tentu dengan dunia digitalisasi yang sekarang nih, kalau boleh tahu lebih mudah apa lebih sulit nih Kak Reni? Oke, makasih Mbak Sona. Tapi sebelumnya boleh ya Mbak Sona aku memperkenalkan diri terlebih dahulu karena katanya tak kenal maka tak follow. Biar siap, silakan. Halo semuanya, salam kenal ini untuk teman-teman Deli Serdang semuanya. Semoga di pagi hari menjelang siang ini dalam keadaan sehat walafiat. Kalau semangat, rasa-rasanya sudah semangat semuanya. Ini saya lihat ada Kak Naufal Abid, itu kenapa lagi tidur atau gimana?
Sepertinya sedang mengenang mungkin karena bulan puasa, tapi senang banget ini semua. Semoga tetap semangat sampai dengan selesai acara. Izin saya memperkenalkan diri, nama saya Reni Risti. Pekerjaan saya freelancer sebagai presenter dan juga dubber. Terkadang juga jadi moderator. Mungkin kalau saya sedikit boleh berpromosi tentang program televisi saya, mungkin teman-teman yang di rumahnya punya TV kabel atau biasa streaming, boleh nonton acara saya setiap hari jam 5.30 menjelang maghrib, nama di Si Today TV, nama programnya The Way of Life. Jadi bercerita tentang warga negara asing yang menjalankan ibadah puasa di Indonesia. Kayak gitu. Saya juga seorang dubber, saya ada program di Global TV, nama programnya Deg-Degan, ini yang pecinta horor. Mungkin boleh nonton setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu jam 10 malam, saya dubbing di sana, itu bercerita tentang bagaimana wilayah-wilayah mistis di seluruh Indonesia. Mungkin di Deli Serdang ada referensi, boleh juga kabarin saya. Dan betul sekali, saya juga aktif di media sosial, terkhususnya di Instagram. Selain menjadi seorang presenter, saya juga ibu satu orang anak. Kalau berbicara tadi Mbak Sona bilang, gimana nih memudahkan gak sih teknologi yang ada sekarang? Jawabannya, pasti sangat memudahkan. Karena kalau saya nggak tahu nih teman-teman Deli Serdang sebagaimana dekat dan lekatnya dengan ruang digital, tapi kalau saya pribadi tuh dekat banget dengan ruang digital. Kalau dulu mungkin cuma sekedar mainnya media sosial, tapi semenjak ada loka pasar atau bahasa kerennya marketplace, belanjanya sekarang udah nggak jauh-jauh ke mall, udah nggak mesti ke pasar. Saya sekarang beli bawang merah, bawang putih, cabai aja, itu udah di marketplace. Tinggal bayar, tiba-tiba nanti diantarkan ke rumah. Terus kalau misalnya mungkin kemarin-kemarin kalau ada keperluan seputar tentang rumah sakit atau pemerintahan, mungkin harus ngantri dulu gitu. Sekarang nggak usah, daftar online tinggal datang. Jadi menurut saya sangat amat memudahkan kehidupan kita sehari-hari. Makanya harus benar-benar melek digital banget sekarang gitu, Mbak Sona. Ya, artinya sangat mudah dan dimudahkan dengan dunia digitalisasi sekarang ya, Kak Reni ya. Betul. Nah, Kak Reni, dengan tema kita di siang hari ini yaitu teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar ini, menurut pemikiran Kak Reni ini gimana nih? Karena memang suka tidak suka, mau tidak mau, yang namanya pelajar ini sekarang sudah tidak asing ya dengan dunia digital, apalagi kemarin beberapa tahun yang lalu kita sempat dengan terkena COVID-19, imbasnya tuh luar biasa ya. Semua kegiatan itu harus di rumah, kemudian juga menggunakan Zoom meeting, semuanya kita tidak bisa kemana-mana lah ibaratnya ya, tapi pekerjaan kita kan tetap harus diselesaikan ya, harus tetap berjalan. Nah, dengan sekarang yang namanya belajar juga sudah tidak asing lagi melalui dunia digital. Nah, untuk Kak Reni bagaimana nih dengan kondisi yang sekarang? Ya, kalau berkaca untuk dunia pendidikan, kebetulan saya berdasarkan pengalaman aja, aku tuh punya satu orang putra, dia masih TKB gitu. Walaupun masih TK, tapi juga sudah mengenyam pendidikannya via daring, sudah 2 tahun belakangan, karena saya menyekolahkannya juga dari usia 4 tahun, usia 4 tahun. Nah, tentunya pertama-tama tuh waktu kita semua harus migrasi ya bahasanya gitu dari luring ke daring, wah gagap sekali saya sebagai orang tua. Tapi belajar gitu, ini tuh benar-benar yang tadi sudah Bu Dian katakan juga, di saat kita semua mengalami pandemi itu percepatan teknologi yang luar biasa untuk semua orang gitu ternyata. Karena nggak bisa dipungkiri kita semua tuh kayak masuk ke era disrupsi yang mau nggak mau semua orang tuh harus bisa, harus mampu. Yang dulunya saya mungkin nggak akrab dengan ruang webinar, nggak akrab dengan Zoom meeting, tapi setelah pandemi saya sebagai orang tua murid gitu, harus akrab, harus belajar memahami bagaimana. Dan alhamdulillahnya yang namanya kolaborasi gitu ya, antara orang tua, murid, dan
wali murid gitu di sekolah pada akhirnya tercipta tuh di saat pandemi kemarin. Nah, salah satu teknologi yang paling dipakai kalau waktu saya mengalami nih sebagai orang tua murid, tentu yang tadi udah Mbak Sona katakan tuh, Zoom meeting itu pasti banget setiap hari kita tuh gabung bareng sama guru-guru, bareng sama murid-murid. Kalau saya tuh kemarin pakainya di Google Meet. Terus mungkin kalau udah lebih dewasa lagi nih anak-anak SMP kan, di sini banyak anak SMP ternyata nggak cuma sekedar belajar daring juga, tapi yang saya tahu juga banyak dari mereka, apalagi ini sekarang kurikulumnya sudah kurikulum merdeka, di mana mengutamakan yang namanya tentang kreativitas, yang jati dirinya sejatinya mereka seperti apa gitu, lebih sukanya ke arah mana gitu kan. Jadi yang namanya tugas-tugas itu juga biasanya kalau dulu kita yang namanya ngerjain PR itu bisanya pakai buku tulis gitu, sekarang enggak. Tadi Bu Dia juga sudah kasih tahu kan, anaknya kelas 4 SD udah ngasih tugasnya pakai Canva. Itu juga terjadi tuh, dimana memudahkan juga seorang guru untuk lebih mengembangkan lagi seputar tentang teknologi. Nah, satu hal lagi yang paling aku rasa bedanya nih antara zamannya saya dengan zaman sekarang di era teknologi adalah tentang penambahan belajar, atau kalau kita bahasanya tuh les. Kalau dulu ya, saya les itu kita harus datang nih ke gurunya, kita harus datang ke banyak tempat-tempat les di wilayah-wilayah rumah kita gitu, jaraknya 1 kilo, 2 kilo dari rumah. Tapi kalau sekarang les aja kita tinggal pilih mau pakai aplikasi apa, aplikasi penunjangnya apa, tinggal pilih mata pelajarannya apa, tetap belajarnya di rumah. Jadi sebegitu nikmatnya sekarang dunia pendidikan kalau berhubungan tentang ruang belajar digital. Tapi yang pasti sih harus bisa dimanfaatkan dengan baik dan aktif. Jadi jangan sampai ruang digitalnya sudah semakin pesat, sudah disediakan banyak macam aplikasi yang mensupport belajar mengajar, tapi kita nih sebagai penggunanya belum bisa menggunakan dengan baik dan benar. Kayak gitu sih, Mbak Sarah. Ya, baik. Terima kasih Kak Reni, luar biasa nih ya. Artinya dunia digital ini sangat bermanfaat sekali, dan memang betul yang dikatakan oleh Kak Reni ini bahwa ketika pandemik itu digitalisasi itu lebih cepat ya, dan memang akhirnya kita sampai juga dengan era digitalisasi. Baik, Kak Reni terima kasih. Nanti kita ketemu lagi ya. Sukses selalu, jangan kemana-mana. Ya, terima kasih Mbak Sana. Iya, baik. Baik, Bapak Ibu semuanya serta teman-teman semuanya, siswa-siswi dari seluruh SMP negeri Negeri 2 Percut Saituan, dan juga SMP Negeri 1 Labuan Deli, serta SMP Negeri 1 Patumbak, dan juga SMP Negeri 2 Batangkuis 1 Atap yang masih tetap semangat di pagi menjelang siang hari ini, tentunya dalam acara webinar kita ya, sampai selesai nanti dengan tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Dan selanjutnya saya akan memilih penanya yang telah menuliskan pertanyaan-pertanyaannya di kolom chat, dan saya langsung saja mohon izin untuk dibuka kameranya ya. Saya akan mempersilahkan Aulia Istiqomah atau Kak Aulia Istiqomah, dipersilakan untuk dapat memberikan pertanyaannya kepada narasumber kita yaitu Ibu Dian. Dan disilakan untuk Kak Aulia untuk dapat membuka kameranya dan mempersiapkan pertanyaannya. Disilakan. Ya, silakan Kak Aulia. Langsung saja pertanyaannya untuk Ibu Dian. Halo, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya kepada Ibu Dian. Yang pertanyaan saya, tunggu ya Kak, pertanyaannya hilang Kak, jadi tunggu bentar ya Kak. Baik, kita masih menunggu Kak Aulia Istiqomah ya, yang akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Dian ya, tentunya di acara webinar pada pagi menjelang siang hari ini dengan tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar.
Dan tentunya untuk teman-teman yang lain jangan lupa untuk selalu membuka kameranya dan mohon jangan keluar dari room Zoom ya. Karena nanti kita akan pilih loh ada 10 pemenang yang akan mendapatkan e-sertifikat dan juga akan mendapatkan voucher ya. Voucher dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Ya, sekali lagi untuk Kak Aulia. Oh, baik, Kak. Silakan. Izin bertanya, Bu. Saat ini walaupun kita mengupload konten yang positif, tetap aja ada orang yang tidak suka kemudian memberikan komentar yang negatif. Misalnya komentar dari salah satu orang biasanya mengiringi opini publik atau memberikan komentar yang negatif juga. Bagaimana cara kita menghadapi netizen yang seperti ini, Bu? Karena tentunya kita tidak ingin sosial media kita menjadi tempat netizen untuk berkomentar negatif. Bagaimana cara untuk membuat personal branding yang baik bagi konten kreator pemula, sedangkan di dunia digital sekarang sudah banyak sekali pesaing dan bahkan kita pasti bakalan kalah saing dengan konten negatif lain. Bagaimana cara agar konten kita lebih berkembang dari konten lainnya yang sudah memiliki branding yang kuat, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Aulia. Istiqomah, pertanyaannya bagus sekali dan panjang sekali. Oke, saya coba jawab satu-satu ya, pelan-pelan. Oke. Memang benar konten yang negatif itu banyak viralnya. Kita bikin konten yang ikut-ikutan gitu ya, ikut-ikutan yang sudah viral juga nanti masuk VYP juga. Ikut masuk viral juga gitu ya, tapi kan itu bukan original diri kita gitu ya. Jadi begini, di sebuah media sosial itu ada yang namanya algoritma, baik di IG, di TikTok gitu ya. Kalau kita membuat atau melihat konten yang negatif, nanti kita terjebak dalam algoritma itu, karena mereka yang di server TikTok yang membuatnya itu adalah biar kita itu dijebak di bubble filter namanya. Jadi kalau kita nontonnya konten negatif, konten A, nanti beberapa saat kemudian, apalagi kalau kita sampai habis melihat video di TikTok gitu ya, nanti beberapa saat kemudian akan muncul lagi konten yang seperti itu lagi. Akan muncul lagi konten seperti itu lagi. Ini parahnya kalau negatif. Gitu ya. Di IG juga gitu. Semakin kita sering bikin komentar atau like atau share misalnya konten-konten punyanya Mbak Reni, itu nanti akan muncul juga konten-konten Mbak Reni ada di feed kita. Jadi akan berbalik begitu ya, algoritmanya seperti itu. Jadi kita kayak terperangkap di sebuah bubble, terperangkap di sebuah balon. Memang algoritmanya seperti itu. Jadi kalau kita tahu seperti itu, buatlah konten yang positif. Jadi biar orang-orang itu nanti kalau kita ngeklik atau like gitu ya, atau memberikan komentar kepada akun orang lain pun akan membuat postingan kita, konten kita itu VYP di akunnya orang lain. Jadi sering-seringlah like, sering-seringnya yang konten positif. Kalau konten negatif itu nanti akan berbahaya dengan yang keduanya ini ya, selain algoritma, rekam jejak digital kita. Jadi rekam jejak digital kita itu apa yang kita posting, apa yang kita share di media sosial, di ruang digital itu nggak bisa hilang walaupun sudah kita hapus. Server di IG, server di TikTok masih menyimpannya, jadi nggak bisa hilang. Apa artinya? Ini adalah untuk personal branding kita, merek diri kita. Jadi kalau mau posting konten nggak perlu lihat komentar negatif orang. Sama, ini juga terjadi pada mahasiswa saya yang ujuk-ujuk dia posting hal-hal yang positif mengenai tugas. Ada yang nggak pede, dia bilang disclaimer, ini hanya tugas gitu ya. Kenapa nggak pede dengan postingan yang positif gitu kan? Saya bilang, nanti dijulitin Bu, komentarnya nanti ada yang negatif. Oke, kalau ada yang negatif dijulitin, kita berikan sebuah postingan lagi, nggak perlu dijawab. Nggak perlu dijawab komentar itu, kita berikan postingan lagi dengan kekuatan kita, dengan personal branding kita yang kita bangun, merek diri kita yang kita bangun gitu ya. Karena merek diri kita atau personal branding kita dibangunnya itu tidak instan, tapi butuh sebuah konsistensi dan fokus gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir, oh followernya Mbak Reni sudah ribuan, ratusan ribu gitu ya, saya kalah dong kalau mau ngikutin gaya-gayanya Mbak Reni. Original saja, konten
konten seperti apa diri kita yang akan kita suguhkan pada follower kita. Nggak perlu takut dengan pesaing. Orang media sosial yang kita punya adalah kita sendiri. Tujuannya untuk apa? Jangan tujuannya hanya untuk menyaingi milik orang lain, tetapi buatlah akun media sosial kita itu sebaik mungkin, sepositif mungkin, dan sesuai dengan originalitas kita. Masa iya sih kita sudah tiap hari bikin konten yang positif, kita cerita tentang diri kita, kompetensi kita, skill kita, prestasi kita, karya kita. Masa iya sih orang nggak melirik? Masa iya sih nanti ada perusahaan yang mungkin nanti setelah lulus kuliah ada perusahaan nggak melirik dengan rekam jejak digital saya? Nah, salah satunya perusahaan itu melihat kualifikasi dari calon karyawannya itu adalah rekam jejak digital di media sosial. Jadi bangun dari sekarang, dan adik-adik masih SMP, bangun, buat konten-konten yang positif, isi media sosial dengan konten-konten yang positif. Nggak perlu lihat kejulitan orang di komentar, nggak perlu takut dengan pesaing-pesaing yang lain. Lurus saja, tujuan saya di media sosial untuk apa? Untuk produktivitas dan berprestasi, berkarya di sana. Terima kasih, begitu Kak Aulia. Ya, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dian yang telah tentunya menanggapi pertanyaan dari penanya kita di siang hari ini, yaitu Aulia Istiqomah ya. Terima kasih dan mohon izin untuk Aulia jangan kemana-mana ya, tetap stay di Zoom kita. Dan baik, selanjutnya saya akan menyapa penanya yang kedua, yaitu ada Gina Lanina. Gina Lanina yang akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Yudi Hilmawan, SEMM. Untuk itu disilakan. Bertanya ya. Iya, silakan. Kecakapan digital peserta didik sangat cakap dalam berinternet, tidak terkecuali dalam mencari jawaban dalam tugas yang diberikan. Mereka sangat cakap dalam menggunakan Google, bahkan dengan mengucapkan tanya Google. Jawaban tersebut di copy paste tanpa membaca dan memahami. Bagaimana cara meminimalisir ketergantungan tersebut agar peserta didik bukan hanya mengandalkan Google? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Gina, dan disilahkan untuk Bapak Yudi Hilmawan atau yang mewakili untuk dapat tentunya menjawab pertanyaan dari Kak Gina Lanina. Silakan. Ini masih belum terdengar, Pak. Baik, terima kasih Mbak Sona atas kesempatan yang diberikan kepada kami mewakili Pak Kadis yang harus meninggalkan ruang Zoom karena ada tugas kedinasan yang lain. Dan terima kasih kepada Mbak Gina Lalina, ini pertanyaan yang luar biasa nih ya. Ya, terkait dengan bagaimana pemanfaatan Google ya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa, tapi kecenderungannya hanya copy paste ya. Tentu ini kebiasaan yang negatif ya. Kalau jawaban tadi hanya di-download dari Google ya, langsung dalam keadaan utuh tanpa ada upaya untuk ATM. ATM itu artinya ambil, tiru, modifikasi. Ya, artinya nah boleh saja memanfaatkan Google ya sebagai sumber literasi dan referensi untuk menyelesaikan tugas-tugas ataupun soal-soal, baik itu sifatnya tugas sekolah secara berkelompok ataupun tugas mandiri yang dikerjakan di rumah sebagai salah satu bentuk strategi pembelajaran
co-kurikuler ya. Kalau intrakurikuler kan pembelajaran yang tatap muka, biasanya untuk pendalaman materi pembelajaran tadi itu guru akan memberikan materi dalam bentuk tugas yang namanya co-kurikuler. Nah, tentu untuk menghilangkan salah satu budaya atau sikap yang barangkali ini bisa menjadi budaya negatif, kecenderungannya hanya mengcopy paste saja jawaban dari Google, maka kepada anak-anak Bapak, para siswa sekalian, dan Bapak Ibu guru pembimbing, tentunya kita harus menjunjung tinggi ya digital etis ya. Menjunjung tinggi digital etis dalam pemanfaatan internet, dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai sumber belajar yang turut mencerdaskan pola hidup, baik itu kecerdasan IQ, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual harus berimbang. Jangan hanya dituntut dengan kecerdasan IQ saja, dengan mengesampingkan tuntutan kecerdasan emosional dan spiritual. Jadi, sesuai dengan tuntutan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana siswa atau para pelajar sekalian harus dapat berhasil melalui pembelajaran secara holistik. Nah, pembelajaran holistik itu tidak hanya dalam ranah pengetahuan saja, tapi harus didukung dan diimbangi dengan ranah kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Tidak hanya olah pikir, tapi perlu diimbangi dengan olah hati, olah rasa, dan juga olahraga, ya, sehingga terciptalah namanya profil pelajar Pancasila melalui hasil belajar yang holistik. Nah, begitu ya, Mbak siapa tadi, Mbak Gina, ya, Kang Gina tadi ya. Nah, jadi dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai sumber pembelajaran, anak-anak sebagaimana disampaikan Pak Kadis tadi harus tetap menjadikan etika berdigital atau digital etis menjadi panduan berperilaku di ruang digital, sehingga kita memahami hak-hak kita, kewajiban-kewajiban kita dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai sumber belajar. Apa tadi? Mengulang yang disampaikan Pak Kadis tadi. Yang pertama, kemampuan menyadari, mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital atau net switch dalam pembelajaran, ya. Selain itu harus juga bijak dalam menggunakannya untuk harmonisasi dalam pembelajaran dan kehidupan di masyarakat, bukan hanya di lingkungan kelas saja saat belajar, tapi cara bijak menggunakan teknologi pembelajaran berdampak dan berbias pada upaya menciptakan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat, terutama anak-anak Bapak, baik itu di keluarga maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya. Yang tak kalah pentingnya adalah berpegang pada prinsip kesadaran, tanggung jawab, integritas, dan kebajikan. Sehingga sikap sopan santun dan tata krama, baik dalam berkomunikasi, memakai bahasa tulisan yang jelas, ini merupakan hal yang harus dijadikan panduan dan pedoman. Demikian Mbak Sona, ya, Ananda Gina Lalina, ya, barangkali penjelasan mewakili Pak Kadis sebagai narasumber tadi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Sona. Iya, baik. Terima kasih saya ucapkan untuk tanggapannya, dan untuk Kak Gina, tetap semangat ya Kak. Tadi sudah ditanggapi pertanyaannya, dan jangan kemana-mana, tetap hadir di room Zoom ya Kak ya. Baik, terima kasih, dan selanjutnya saya akan kembali bertemu dengan penanya selanjutnya yang nanti akan ditanggapi oleh kedua narasumber kita ya.
Saya ketemu dengan Kak Nadia Safira. Selamat siang Kak Nadia, silakan dibuka kameranya dan disilakan untuk membacakan pertanyaannya yang akan ditanggapi oleh kedua narasumber kita pada siang hari ini. Silakan. Halo, saya terdengar, Kak. Dengar Kak, silakan. Iya. Baik, izin bertanya kepada Ibu Dian maupun Bapak Kadis. Seperti yang kita tahu bahwa budaya kita berdasar pada Pancasila, tapi kenyataannya di media sosial banyak yang melupakan hal tersebut. Bagaimana langkah yang bisa kita lakukan sebagai netizen untuk berkontribusi menjaga kebudayaan di ranah digital yang berdasar pada Pancasila? Kemudian bagaimana pula kontribusi kita sebagai pelajar Bapak dan Ibu untuk menumbuhkan cinta dan bangga budaya Indonesia bagi pelajar seperti kita agar tidak terkontaminasi dengan budaya asing di ruang digital. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk Kak Nadia Safira dan silakan kepada Ibu Dian terlebih dahulu mohon izin untuk dapat menanggapinya. Silakan. Iya, terima kasih Mbak Sona, terima kasih Kak Nadia, pertanyaannya bagus sekali nih. Tadi ada nilai-nilai Pancasila, bagaimana sih langkah kita sebagai netizen gitu ya untuk berkontribusi menjaga kebudayaan di ruang digital berdasarkan Pancasila. Tadi Pancasila ada 5 sila. Yang pertama ada cinta kasih, yang keduanya kesetaraan atau kemanusiaan, yang ketiganya persatuan, keempatnya demokrasi, yang kelimanya gotong royong gitu ya. Nah, kalau bisa kita berada di ruang digital, membuat konten, komentar gitu ya. Ini berdasarkan 5 sila ini aja, paling gampang kok, cinta kasih. Kita nggak perlu lagi pakai julit-julitan gitu ya, atau berkomentar hate speech atau memposting hal-hal yang mengundang bullying gitu ya. Jadi harus cinta kasih gitu ya, menebarkan cinta kasih gitu ya. Kemanusiaan sih kemanusiaan, tapi di TikTok kemarin itu banyak sekali yang berhubungan dengan ngemis online gitu ya. Nah, ini juga kita nggak usah ikut-ikutan, walaupun viral, walaupun bisa masuk FYP gitu kan. Kita komentarin, misalnya mandi lumpur, itu kan juga salah satu budaya di Indonesia gitu ya, bahwa mandi lumpur itu tidak hanya sebuah show aja gitu ya untuk sebuah konten, tetapi ini adalah mengandung budaya begitu kan. Ada budaya mandi lumpur di Bali itu namanya beg-began. Itu adalah mengucapkan rasa syukur setelah mereka melewati tahun baru Saka atau Nyepi gitu kan. Itu kita membuat atau membuka wawasan lebih luas lagi sudut pandang kita tentang konten-konten yang sedang viral, tapi kita juga bisa tetap berpancasila, berkarakter Pancasila. Apalagi kurikulum Merdeka sekarang ini kan outputnya mewujudkan siswa atau pelajar yang berkarakter Pancasila. Nah, karakter Pancasila itu seperti itu tadi, cinta kasih, kita juga saling menolong, kemanusiaan, tetap bersatu, toleransi gitu ya. Kemudian juga demokrasi, apalagi nanti ada pesta demokrasi, kita tidak menjadi provokator gitu ya, tidak menjadi hal-hal yang menjelek-jelekan calon-calon yang melakukan kampanye gitu juga kan. Yang terakhir kan gotong royong, saling membantu, saling bekerja sama gitu ya. Dan ini ada pertanyaan yang kedua juga, bagaimana nih pelajar menumbuhkan cinta dan bangga budaya Indonesia? Pakailah produk-produk Indonesia gitu ya. Produk-produk dalam negeri itu luar biasa. Jadi saya punya sebuah kebiasaan, kalau saya pergi di suatu tempat itu saya mencari barang yang menjadi khas di sana. Saya suka ngumpulin kain batik begitu ya. Jadi pada saat saya di
Brebes gitu ya, saya cari batik Brebes, kemudian di Tegal saya cari batik Tegal gitu ya. Dalam rangka apa sih dengan kita mengumpulkan batik dan kemudian kita pakai gitu ya, kita jahit kemudian kita pakai, itu menandakan kita cinta produk-produk Indonesia. Dan juga kita bisa mengenalkan, ini loh yang saya pakai adalah batik dari Brebes, batik dari Lasem gitu ya. Batik itu tidak hanya dari Jogja, mungkin di Deli Serdang juga ada batik gitu ya. Dan itu bisa dijadikan sebuah konten. Gitu Kak Nadia. Terima kasih Mbak Sona. Tapi ini akan stabil. Mbak Sona? Hilang. Kok hilang Pak? Itu hilang sendiri kok. Nanti cari jaringan orang itu enggak? Jaringan orang itu nih Pak. Oh, enggak, Bapak hilang. Mencuci aja. Udah. Halo. Ini Pak dah. Ngomong Pak. Mohon izin Mbak Sonia. Dengan orang itu. Halo, suara saya bisa didengar? Mohon izin. Saya bantu jawab ya Pak. Ini suaranya terdengar, tapi sepertinya Bu Sonanya mungkin lagi tidak terhubung, jadi boleh dijawab Pak. Bisa, ya izin ya. Jadi langsung saya menguatkan yang sudah disampaikan oleh Ibu Dian ya. Baik, Ananda Nadia Sakira ya, pertanyaannya luar biasa dan jawaban yang disampaikan oleh Bu Dian juga sudah sangat paripurna. Tapi mohon izin barangkali menguatkan kita khususnya kepada Ananda dan siswa-siswi kami yang ada di SMP yang hari ini tergabung di Zoom meeting kita. Ya, cara yang bisa kita lakukan untuk bisa berkontribusi ya, turut menjaga ya nilai-nilai budaya nasional yang berdasarkan Pancasila adalah salah satunya melalui penguatan proyek pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila yang di dalamnya ada 6 elemen ya. 6 elemen proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu adalah bagian dari struktur kurikulum di implementasi kurikulum Merdeka ya. Di mana kalau 70% itu intra tatap muka, kemudian 30% ekstrakurikuler itu dalam bentuk kegiatan-kegiatan untuk menciptakan ataupun untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa saja elemennya? Yang pertama adalah berakhlak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, ini elemen yang pertama dan utama. Ya. Elemen yang kedua yaitu berkebinekaan global. Artinya tidak meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal dan nasional, hidup dalam keberagaman yang penuh dengan intervensi budaya luar ya, yang sangat mengintervensi dan mewarnai ya kepribadian kita, budaya kita yang nasionalis, yang Pancasilais. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Mandiri ya. Kemudian gotong royong. Kemudian berpikir kritis ya. Dan yang keenam yaitu kreatif ya. Dengan 6 komponen profil pelajar Pancasila yang apabila bisa diterapkan, bisa
Ananda Nadia terapkan, ini menjadikan gaya hidup, ya, menjadi kebiasaan yang nantinya akan menjadi budaya, kepribadian bagi para siswa sekalian, khususnya Mbak Nadia tadi, ya, maka pastilah para siswa sekalian, anak-anak Bapak sekalian akan punya kontribusi besar dalam upaya untuk ya berkontribusi menjaga budaya nasional yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sendiri kan ada 5, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini yang dikemas, yang diturunkan dalam profil pelajar Pancasila yang menjadi karakter, ya, karakter utuh bagi seluruh pelajar yang ada di Indonesia, khususnya anak-anak Bapak yang ada di Deli Serdang, wabil khusus di 4 sekolah yang hari ini mengikuti webinar ini. Demikian Mbak Sona, Mbak Dian, barangkali yang bisa diberikan untuk menambahkan apa jawaban yang disampaikan oleh Bu Dian Pandi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Sona selaku moderator. Oke. Ya. Oh, sudah ada. Baik. Baik, terima kasih. Mohon izin, Bapak tadi sedikit ada kendala dan sekarang sudah terdengar ya suara saya? Terdengar, Bu, terdengar. Ya, terdengar. Baik, terima kasih Pak untuk tanggapannya dan tentunya untuk Kak Nadia Safira sudah cukup ya tanggapan yang telah diberikan oleh kedua narasumber kita di hari ini yang tentunya semua tanggapan-tanggapan yang luar biasa telah kita dengarkan bersama-sama dari kedua narasumber. Dan baik Bapak Ibu hadirin sekalian dan juga teman-teman semuanya, selanjutnya tentunya saya akan kembali ke key opinion leader kita, yaitu Kak Reni. Selamat siang Kak Reni. Halo, siang. Iya. Gimana Kak Reni? Kita sudah mendengarkan nih dua pemateri kita yang luar biasa, hebat-hebat sekali dengan paparan-paparannya dan juga tadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh siswa-siswi yang luar biasa ya Kak Reni ya, pertanyaan-pertanyaan, wih hebat-hebat banget gitu ya. Artinya tentunya dengan dunia digital ini mereka banyak yang diketahui oleh mereka. Nah Kak Reni kalau boleh tahu nih, tentunya yang namanya kita sebagai pengguna dunia digital ini harus sadar ya, di dunia digital ini ada positif dan negatifnya dan kita harus tahu bagaimana untuk selalu menjaga keamanan dari dunia digital kita. Nih, tentunya banyak sekali langkah-langkah yang harus kita ketahui dalam dunia digital. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Reni, ini bagaimana nih? Mungkin tanggapan dari Kak Reni dengan bagaimana sih caranya kita sebagai pengguna dunia digital ini harus menjaga dengan baik dunia digital kita, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, baik. Tentunya kalau berbicara tentang ruang digital kita, siapa yang ngejaga? Ya diri kita masing-masing gitu. Kita itu cerminan diri kita ini tercermin di ruang digital dan juga dunia nyata. Jangan sampai kalau di dunia nyata ini kita terkesan yang baik hati, ramah tamah, tidak sombong. Tapi kalau udah jadi netizen, wah ternyata yang paling cepat masalah ngebully, yang paling cepat masalah provokasi. Jangan sampai kayak gitu. Gimana cara menjaganya? Tentunya tadi sudah sempat disinggung juga oleh kedua narasumber kita. Nilai-nilai Pancasila tuh harus selalu digaungkan gitu. Harus selalu memang ada di dalam hati, ada di dalam diri gitu. Jangan sampai gara-gara kita berpikir
ruang digital, dunia maya, orang-orang nggak kita berhubungan secara langsung, nggak bisa melihat kita secara langsung, boleh berbuat seenaknya. Jangan sampai kita berpikir kayak gitu. Tetap ada koridor, tetap ada payung hukum, bahkan nih sekarang nih pakem-pakem yang memang harus kita taati, harus kita patuhi, dan harus kita ketahui gitu. Biar jangan lagi jadi netizen yang tadi udah disinggung malah sama Budian gitu, dicap buruk ini se-Asia Tenggara bahkan, waduh jangan jadi kayak gitu lagi. Terus sudah tahu payung hukumnya, sudah tahu harus berbuat seperti apa, sudah tahu yang paling penting lagi tuh ini ada kata-kata sederhana yang selalu dibicarakan oleh banyak orang tapi jarang, mungkin masih belum banyak dilakukan juga, adalah saring sebelum sharing. Itu hal penting walaupun sebenarnya terkesan sederhana. Jangan sampai kita tuh pengen jadi FOMO yang semuanya tuh harus kita tahu, harus kita update, tapi kita nggak saring. Belum tentu informasi yang kita berikan itu dinikmati sama teman-teman kita di ruang media sosial gitu, di ruang digital. Nah, terus karena sekarang ruang digital itu kan tidak punya batasan ya untuk kita mengetahui mana yang baik, mana yang benar, maka apapun yang informasi yang kita dapatkan, kita tuh harus cek and recheck kembali gitu. Jangan ditelan mentah-mentah, jangan ada satu informasi yang kita anggap, gila ini bener-bener apa, ini bener atau salah, tapi nggak peduli mau bener mau salah, yang penting di-share dulu. Jangan juga kayak gitu. Jadi memang bener-bener yang namanya bijak itu tidak hanya di dunia nyata, tapi memang harus juga nih di ruang digital kita harus bijak. Gitu, bertanggung jawab sama ruang digital diri sendiri itu wajib. Seperti itu. Iya, baik Kak Reni, luar biasa nih ya. Nih, kalau misalnya kita juga tadi telah Kak Reni katakan bahwa kita harus bijak dalam menggunakan dunia digital kita ya Kak Reni ya. Mohon izin, jangan kemana-mana dulu Kak Reni ya, karena saya juga kita akan mencari nih ada pemenang-pemenang dari siswa-siswi yang tentunya dari tadi telah bertanya, kemudian juga selalu on cam ya Kak Reni ya. Tapi sebelumnya saya ada pertanyaan lagi nih Kak Reni. Nah, untuk boleh tahu dong, tentu Kak Reni selama bekerja saat ini dengan menggunakan dunia digital ini, tadi memang telah dikatakan bahwa dunia digital ini sangat memudahkan segala kegiatan-kegiatannya ya. Nah, pernah nggak mengalami hal-hal yang tidak mengenakan di dalam dunia digital? Silakan Kak Reni. Oke, sejauh ini kalau dibilang pernah atau tidak mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, kayaknya masih dalam batas wajar. Contoh yang nggak mengenakan, misalnya sinyal mendadak hilang, itu kan dalam batas wajar ya, atau pekerjaan tiba-tiba wifi-nya rusak, itu juga dalam batas wajar gitu. Tapi kalau hal-hal yang tidak mengenakan dalam konotasi yang negatif banget, misalnya saya mendapat bulian di ruang digital, atau tiba-tiba saya mendapatkan kasus penipuan di ruang digital, alhamdulillahnya sampai sejauh ini saya tidak pernah mengalami hal-hal yang seperti itu gitu. Tapi bukan berarti harus berbangga hati gitu gara-gara belum pernah mengalami lantas jadi abai begitu saja gitu, jangan. Tapi memang justru ini bentuk, kalau saya hari ini tidak mengalami, kan belum tentu kedepannya saya juga tidak mengalami. Jadi ini adalah harus tetap berantisipasi, harus tetap bisa menjaga diri dalam bentuk apapun gitu. Makanya saya sebisa mungkin nih sampai sekarang saya menggunakan media sosial tuh sebijak mungkin, atau saya menggunakan media sosial saya tuh sepilah-pilih, saya seminimalisir mungkin. Kalau misalnya memang tidak perlu saya update, saya tidak akan mengupdate gitu. Kalau tahu misalnya saya perlu menginformasikan itu kepada teman-teman saya di ruang media, baru saya akan memposting. Nah, itu mungkin juga jadi salah satu tips ya biar tidak mengalami hal-hal negatif di dalamnya gitu. Karena saya tuh percaya banget sama satu hal gitu, kalau kita memancing sesuatu yang tidak baik, kita pasti akan dapat hal yang tidak baik. Tapi kalau kita memancing sesuatu yang baik dimanapun gitu, di dunia nyata, di ruang digital, kita pasti juga bakalan dapat feedback yang baik gitu sih. Jadi sejauh ini kalau ditanya lebih dapat sisi negatif atau lebih dapat sisi positif, saya akan
bilang, wah saya dapet sisi negatifnya tuh sedikit banget, sisi positifnya bahkan banyak banget gitu. Nggak cuma bisa berkenalan dengan teman-teman dari Deli Serdang, nggak cuma bisa belajar bareng, dapat ilmu yang luar biasa dari Pak Yudi, dari Budian, dari narasumber-narasumber lainnya yang saya bertemu di ruang webinar. Tidak hanya bisa berbelanja dengan nikmatnya di rumah gitu, toto barang sampai, dan bahkan bisa menghasilkan juga gitu di ruang digital. Ini salah satu sisi positif yang saya rasakan selama saya dekat dengan teknologi. Itu dia. Iya, artinya kita betul-betul memanfaatkan teknologi itu ya Karen ya. Jadi jangan sampai teknologi yang super canggih saat ini, tapi kita manfaatkan hanya bukan dengan hal-hal yang positif ya. Karena banyak juga hal-hal yang positif yang kita dapatkan ketika kita berada di ruang digital. Nih, Karen ini satu lagi, tolong dong tip dan triknya. Tentunya dalam menggunakan dunia digital yang harus kita ketahui atau mungkin untuk teman-teman kita yang berada di room Zoom saat ini. Oke, kalau untuk para pelajar terlebih dahulu ya, karena ini temanya memanfaatkan teknologi di ruang belajar mengajar, yang saya pahami tuh kalau di ruang belajar mengajar itu teknologi itu dimanfaatkan untuk jadi media belajar, media mengetahui informasi, terus nah itu teman-teman maksimalin aja gitu, karena kan kalau di ruang digital itu tidak terbatas ruang dan waktu, kalian bisa mendapatkan semua informasi apapun di dunia ini itu dengan mudah, dengan jentikan jari gitu kalau bahasa kerennya sekarang. Jadi dimaksimalkan saja, karena dunia pendidikan sekarang itu berubah, tidak seperti dunia di zaman saya di mana kita tuh bisa mengetahui informasi harus ke perpustakaan misalnya baca buku. Kalian nggak usah gitu baca bukunya secara online, karena sekarang sudah ada tuh perpustakaan online, itu dimudahkan sekali. Tugas-tugas juga kan kalian dituntut untuk lebih kreatif ya di era sekarang. Saya yakin nih generasi Z, karena ini banyak teman-teman SMP sudah banget digital native, sudah banget akrab dengan ruang digital. Jadi dimaksimalkanlah ruang digital kalian. Kalian itu masa depannya negara kita. Kalian bebas deh, boleh jadi apa aja kalau di ruang digital, selama itu positif. Apalagi sekarang ini banyak banget ya pilihan-pilihan di mana kalian bisa ketika kalian lebih kreatif, kalian bisa berkarya di ruang digital. Nah, itu dimanfaatkan lah sebaik-baiknya. Berkarya itu seperti apa sih? Berkarya itu nggak melulu harus yang kalian pikirnya, aduh harus keren, harus punya kamera yang bagus, harus punya support system yang bagus, nggak juga gitu. Berkarya di rumah, apa yang kalian bisa lihat, itu kalian bisa posting, itu posting aja. Saya tuh dari kemarin ya, saya lagi seneng banget ngelihat postingan orang-orang berkebun. Jadi mereka tuh cuma memposting kegiatan petik-petik sayur, petik-petik buah, yang itu bikin saya, wah keren banget nih kalau saya juga punya. Itu kan hal sederhana yang orang lain mungkin nganggapnya yang petik sayur, petik buah nganggapnya itu hal sepele, tapi di luar sana itu dianggap hal luar biasa. Saya contohnya gitu. Mungkin kayak Budian kan juga berkebun nih, hidroponik. Saya jadi kayak, wah ini saya harus belajar nih, ternyata sebegitu nikmatnya gitu loh bisa bertanam, bercocok tanam hidroponik. Jadi lakukan hal-hal sederhana, simple, tapi itu kalian banget, atau itu identitas diri kalian banget, originalitas kalian banget, itu lebih baik daripada kalian cuma menikmati atau sisi konsumtifnya aja, cuma jadi stalker, cuma jadi penikmat konten-konten orang lain. Pokoknya kalau orang lain bisa, kalian juga bisa. Karena di ruang digital itu kita semua punya hak yang sama. Nggak ada tuh dibeda-bedain di ruang digital. Jadi semangat nih adik-adik Deli Serdang, ditunggu konten kreator keren-kerennya. Iya, baik, terima kasih Kak Reni, luar biasa nih ya tip-triknya. Dan memang betul apa yang Kak Reni katakan tadi, bahwa kita sering sekali melihat bahwa di IG yang berseliweran gitu loh ya, banyak sekali orang-orang yang hebat ya, dengan melihat dengan misalnya berkebun seperti tadi, kita mungkin betul melihatnya hanya kayaknya mudah deh, tapi luar biasa. Sebetulnya itu butuh waktu dan butuh apa ya, betul-betul semangat ya untuk dapat mengerjakan hal-hal tersebut ya. Nah untuk itu tentunya untuk adik-adik kita
yang sekarang sedang berada di room Zoom ini tentu juga harus tetap semangat dan carilah konten-konten yang baik ya Kak Reni ya. Tentunya untuk menambah ilmu kita atau juga bisa juga untuk dapat menghasilkan cuan. Betul nggak Kak Reni? Betul, setuju banget. Benar-benar. Ya, Kak Reni, saya mau mencari nih, tadi yang setelah betul yang saya katakan, yang saya janjikan bahwa kita akan mencari para pemenang di siang hari ini ya, dan mohon untuk seluruh peserta untuk selalu membuka kameranya karena saya akan mencari terlebih dahulu dan mohon izin untuk Kak Reni jangan kemana-mana karena saya akan minta bantuan kembali Kak Reni nanti untuk menyebutkan pemenang pada hari ini ya, yang tentunya nanti akan mendapatkan voucher dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Dan untuk teman-teman semuanya yang telah bertanya, saya ucapkan terima kasih dan semoga ilmu-ilmu kita di hari ini yang telah diberikan oleh para narasumber kita tentunya sangat bermanfaat ya, dapat kita ikuti, dapat kita ambil tentunya untuk menjadi seorang pengguna dunia digital. Ya, saya masih mencari teman-teman kita nih yang akan mendapatkan voucher dari Kementerian Kominfo dan mohon untuk selalu membuka kameranya. Ya, siap. Baik. Kak Reni sudah terlihat kah? Belum terlihat nama-nama pemenangnya. Nama-namanya belum terlihat. Tunggu sebentar ya. Kita masih menyiapkan ini ya. Baik. Dan tentunya untuk teman-teman semuanya, mohon izin jangan dulu kemana-mana karena nanti ada pemenang-pemenang yang akan mendapatkan voucher dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Dan tentunya kita masih webinar literasi digital dan kita masih berada di Sumatera Utara ya, dengan temanya teknologi untuk mendukung pelajar dan mengajar. Dan sepertinya sudah terlihat para pemenangnya karena ini sudah terlihat kan? Selamat kepada Kak Mona Lisa Manurung, kepada Kak Septia Kristina Sinurat, kepada Kak Cahya Aulia, kemudian ada Kak Ervan Santoso, ada Kak Fajar Jaya Saputra, ada Kak Trisha, dan juga ada Kak Meita Dwi Lestari. Selamat kepada seluruh selamat untuk seluruh pemenangnya. Dan mohon jangan kemana-mana dulu, kita berfoto dulu ya Kak. Karena salam literasinya. Ayo silahkan yang lain. Salam literasi, siap ya? Saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih Kak Reni dan selamat juga untuk Kak Mona Lisa Manurung, Kak Septia Kristina Sinurat, dan Kak Cahya Aulia, Kak Ervan Santoso, dan Kak Fajar Jaya Saputra, serta Kak Trisa, dan juga Kak Meita Dwi Lestari. Selamat Anda mendapatkan voucher dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Baik, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya yang tentunya masih dalam acara webinar literasi, tentunya webinar literasi digital pada hari ini, hari Selasa 28 Maret 2023, dan dengan tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Dan tentunya yang kita ketahui teman-teman semuanya, dalam dunia digital ini tentu kita dapat memanfaatkan dengan hal-hal yang baik dan juga ada nilai-nilai Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika yang harus kita ketahui dalam menggunakan dunia digital. Kemudian juga tentunya dengan komputerisasi budaya bermedia digital ini positifnya yaitu pengetahuan nilai Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika, kemudian juga dapat menjadi pelaku digitalisasi kebudayaan melalui TIK dan juga dapat mencintai produk negeri sendiri serta kita juga harus mengetahui hak-hak digital. Dan juga dengan positifnya ini dapat meningkatkan kemampuan serta memahami dan menghargai dunia digital ya. Dan dengan dunia digital ini juga kita bisa mendapatkan pelatihan, terus kemudian juga dapat mengintegrasikan pelajaran ya, dan juga dapat mendorong pengalaman-pengalaman dalam dunia digital dan serta memanfaatkan pelajaran digital ya. Juga kita harus dapat mempunyai rumah aman untuk siswa dan guru juga
dalam berdunia digital. Dan harus ingat untuk teman-teman semuanya, di dalam dunia digital kita harus selalu menjaga data-data diri kita. Jadi jangan mudah untuk meng-share atau memberikan data-data diri kita di dalam dunia digital. Kemudian juga kita jangan asal memberikan atau share. Jadi saring terlebih dahulu sebelum acara siang hari dan mengajar. Dan tentunya juga saya ucapkan terima kasih kepada dan juga terima kasih yaitu Bu Dian Pramayanti SPT MSI dan juga Bapak Yudi Helmawan SEMM dan juga kasih Kak Reni Risti Yanti. Dan untuk itu sebelum saya tutup kita akan bersama-sama berfoto terlebih dahulu. Untuk semuanya mohon untuk membuka kameranya semuanya. Disilahkan untuk dapat membuka kameranya dan tentunya kita akan bersama-sama berfoto. Saya akan hitung terlebih dahulu ya. Untuk slide pertama. Ya. 1, 2, 3. Kemudian slide yang kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, selanjutnya untuk slide selanjutnya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, sampai juga di penghujung acara pada webinar Gerakan Nasional Literasi Digital 2023 dan tentunya dengan tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk seluruh peserta webinar pada hari ini dan juga sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya. Saya Sonaria mengucapkan terima kasih dan saya tutup saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakap digital. Terima kasih Mbak Sona.